Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik, mahasiswa Universitas Maca Sakti, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NIM saya 28921500200. Saya semester 3 kelas B1 malam. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester pemasaran dan promosi yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Boma Jonaldi Tanjung, SEMM. Nah, kali ini Bapak Boma memberikan 5 soal ya untuk mata kuliah promosi dan pemasaran. Saya akan menjawabnya dengan jawaban berikut. Soal yang pertama, sebutkan pengertian pasar, pemasaran, dan manajemen pemasaran menurut beberapa ahli. Jawaban nomor 1, pengertian manajemen pemasaran menurut Bukhari Alma. Manajemen pemasaran ialah merencanakan pengarahan serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan ataupun bagian di pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran dan pasar menurut Philip William Jessul. Manajemen pemasaran ialah merencanakan pengarahan serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari perusahaan. Pengertian manajemen pemasaran menurut Peter R. Dickson. Manajemen pemasaran adalah kegiatan organisasi yang terlihat dalam memahami apa yang konsumen inginkan dan bagaimana mereka berperilaku. Sementara pengertian manajemen pemasaran menurut William J. Stanton, manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program-program yang ditujukan untuk mengadakan suatu pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Sementara soal nomor 2 adalah jelaskan secara lengkap lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Soal nomor 3, jelaskan yang Anda ketahui mengenai teknik metode perencanaan strategis yang populer digunakan untuk mengevaluasi pasar dan gambarkan. Jawabannya nomor 3, perencanaan strategis adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, memperkuat kinerja operasional. Perencanaan strategis juga memastikan bahwa karyawan dan pemangku kepentingan lainnya bekerja menuju tujuan bersama dan menetapkan kesepakatan tentang hasil yang diinginkan, serta menyesuaikan arah organisasi saat terjadi perubahan. Soal nomor 4, sebutkan manfaat mengetahui dari produk life cycle dan jelaskan serta contoh produk yang dapat bertahan beberapa generasi di Indonesia. Manfaat dari konsep siklus hidup produk atau produk life cycle adalah membantu para pengambil keputusan untuk memahami dinamika produk dan pasar. Dalam hal penggunaannya sebagai alat perencanaan konsep daur hidup, produk ini akan memperjelas berbagai tantangan pemasaran yang ada serta alternatif strategi yang bisa diterapkan. Contoh produk yang masih eksis bertahan beberapa generasi di Indonesia adalah sabun. Misalkan dalam produk sabun itu ada Lifebuoy. Dalam produk penyedap rasa atau penyedap makanan itu ada Masako. Dia masih tetap eksis hingga sekarang. Lalu soal nomor 5, agar produk yang dibuat oleh perusahaan dapat diterima oleh konsumen adalah dengan cara penetapan strategi yang tepat. Jelaskan langkah-langkah penerapan strategi pemasaran. Segmentasi pasar Yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu merupakan tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli-pembeli berdasarkan perbedaan seperti kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda. Mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Lalu selanjutnya ada penetapan target pasar. Jadi
Tahapan selanjutnya adalah menetapkan target pasar, yaitu merupakan proses evaluasi daya tarik dari masing-masing segmen pasar. Pertama, Anda memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Kemudian penetapan sasaran pasar yang terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Lalu tahapan selanjutnya ada diferensiasi dan posisi pasar, yaitu perusahaan harus memutuskan bagaimana mendiferensiasikan penawaran pasarnya untuk setiap segmen sasaran dan posisi apa yang ingin ditempatinya. Dalam segmen tersebut, posisi produk adalah tempat yang diduduki produk relatif terhadap pesaingnya dalam pikiran konsumen. Ya, mungkin itu jawaban singkat untuk soal ujian tengah semester yang diberikan Bapak Boma Junaldi Tanjung. Dari saya Ahmad Tori. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.